mungkin bisa dari kalian atau dari saya. Sebelum dimulai, di sini saya akan memperkenalkan. Di sini tuh ada 3 asas. Pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Di dalam asas kesukarelaan itu kalian ini kesini itu kumpul tidak ada paksaan kan? Tidak. Berarti benar-benar ingin kesini, ingin mengikuti konseling kelompok ini. Lalu kedua asas keterbukaan, di mana kita ini sebagai konseling kelompok ini kita bisa boleh saling terbuka berbicara tentang masalah-masalah yang ingin dibahas gitu, seperti itu. Lalu di sini ada asas kesukarelaan, sudah tadi ya. Balik lagi ke asas kerahasiaan, kita semuanya intinya harus siap gitu dan janji bahwa kita di sini yang kita bahas ini, permasalahan kita maupun dari saya atau dari kalian, kita harus bisa menutupinya gitu. Jangan sampai permasalahan ini bisa terdengar oleh orang-orang lain gitu. Kita harus bisa berjanji untuk merahasiakannya gitu sebelumnya. Apa kalian siap? Siap. Berjanji untuk merahasiakannya? Berjanji. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk hari ini apa yang ingin dibahas. Mungkin saya bisa ambil dari satu audiens yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang akan memberikan topiknya gitu, yang ingin dibahas itu apa? Baiklah, saya akan memberikan pemaparan terkait bullying. Jadi bullying itu merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu oleh satu orang, 2 orang, bahkan lebih. Nah, bullying itu bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja, terus terjadi secara berulang-ulang, terus ada perbedaan kekuasaan. Jadi contohnya kayak disengaja itu saya benci terhadap Emma, lalu ada lagi berulang-ulang itu saya sudah biasa memberikan penindasan kepada Emma. Lalu ada lagi tentang perbedaan kekuasaan, kayak misalkan saya ada di tingkat menengah atas, Emma di tingkat menengah bawah. Itu bisa menjadi penyebab bullying. Jenis bullying, ada bullying kontak fisik langsung, kayak contohnya memukul. Terus ada kontak verbal langsung. Jadi kontak verbal itu kayak semacam bullying, kayak ngatain gitu. Nah, itu kayak kamu hitam gitu. Lalu ada perilaku non verbal langsung. Jadi bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, kayak gitu, kayak bombastis side eyes kayak gitu. Itu termasuk bullying juga. Kayak kita jutek tiba-tiba kepada orang yang tidak ada salahnya pada kita. Lalu ada perilaku non verbal tidak langsung. Teman-teman, ini ada perilaku non verbal tidak langsung. Ini kayak contohnya di sini saya baca itu kayak tindakan mendiamkan seseorang. Lalu ada cyberbullying, ini tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik kayak netizen sekarang. Ada juga penyebab bullying, Bu, teman-teman ya. Di sini ada keluarga, sekolah, faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, tayangan televisi. Lalu ada dampak. Di sini dampak itu ada bisa menyebabkan kesehatan mental semakin memburuk yang saya baca di sini. Lalu bisa menyebabkan mimpi buruk, terus serba ketakutan. Lalu ada dampak ada dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Jadi keadaan akademiknya berkurang. Lalu ada cara mengatasinya yang saya tangkap di sini. Di situ ada harusnya sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman. Lalu ada guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak dan remaja untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Lalu ada guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Seperti itu Ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penambahannya. Baiklah teman-teman, itu pemaparan materi dari teman kita yang sudah sukarela gitu memaparkan tentang bullying. Baik, apakah di sini ada yang mau bertanya atau ingin menceritakan tentang pernah terjadi gitu, atau tidak kasus seperti ini di kalian kan? Saya Bu, Ya. saya pernah melihat di suatu sekolah itu anak-anak siswa
sering membuli temannya karena orang yang dibully itu mempunyai keterbatasan dari fisik, dari materi juga Bu ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi agar tidak ada pembulian tersebut gitu di sekolah? Baik lagi dari kasus yang telah teman kita sampaikan tadi, jadi seharusnya itu mungkin di lingkungan kelas itu kan di lingkungan kelas ya pembuliannya. Jadi harusnya di lingkungan kelas itu guru itu mungkin lebih menanamkan sifat-sifat moral kepada anak-anak, menjelaskan lalu memberitahu bahwa sifat seperti itu tidak baik. Lalu kita juga sebagai guru misalnya memberikan arahan-arahan yang apa ya, intinya balik lagi bahwa sifat itu tidak baik, dan juga kita sebagai guru mungkin lebih memberikan sanksi gitu, tapi bukan sanksi yang berat, hanya sanksi yang sekedar mungkin tidak terulang lagi gitu masalah seperti itu. Intinya yang membuat jerak si anak-anak tersebut membuli temannya sendiri gitu. Baik, saya ingin dari teman-teman salah satu menjelaskan tentang dampak apa sih yang terjadi ketika melakukan bullying gitu kepada teman. Baik, setelah yang saya tadi bicarakan, apakah ada yang ingin memberikan apa sih gitu dampak yang terjadi ketika pembulian itu terjadi gitu? Saya Bu. Baik, boleh. Jadi dampak bullying tersebut ada beberapa dampak di sini. Yang pertama yaitu dampak bullying terhadap kehidupan individu, yaitu kurangnya motivasi atau harga diri. Yang kedua yaitu dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Jadi pewarisan lingkungan kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatkan tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Jadi segitu aja mungkin dari saya. Baik, itu ya teman-teman dampak dari kasus bullying tersebut gitu. Mungkin memang sih zaman sekarang itu bullying itu makin merajalela gitu, di mana-mana selalu ada bullying sampai gitu. Pokoknya kasus bullying itu sekarang merajalela banget, ada pokoknya di sosial media banyak, bahkan di sekitar kita juga gitu. Ada gitu terlihat kasus bullying seperti itu. Mungkin itu pokoknya itu sangat berdampak banget bagi kita yang dibully gitu oleh si pembuli itu. Mungkin bisa seperti kita bunuh diri gitu, seperti kita merenung, apapun pokoknya yang membuat kita menjadi tertekan gitu akibat si pembulian tersebut. Jadi bully itu kadang secara tidak langsung secara tidak sadar kita gitu ya. Kadang kita melakukan pembulian mungkin dari yang kecil dulu, seperti mengata-ngatai fisik atau mengata-ngatai membeda-bedakan kepintaran, atau pokoknya yang seperti itu, yang dari hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi besar gitu. Dan juga mungkin yang tadi Teron memaparkan tentang pembulian turun-menurun ya. Mungkin seperti anak SD aja gitu, misalkan anak kelas 6 misalkan kepada adik kelas suka membuli, terus aja seperti itu tahun ke tahun itu selalu ada gitu pembulian seperti itu. Mungkin sosial itu ya, dan turun-menurun bully seperti itu. Lalu saya ingin sedikit menambahkan lagi, sekarang kan kayak kita ingin berekspresi diri gitu di dalam sosial media. Kadang kita sering merasa seperti takut atau pokoknya tidak ingin gitu, padahal itu tuh sesuatu yang mungkin mengekspresikan diri itu sesuatu yang boleh-boleh saja gitu, apalagi bermanfaat bagi orang-orang. Kadang kita takut gitu adanya pembulian atau netizen kan sekarang makin banyak ya. Kadang suka ya sebagai manusia kita kadang merasa kayak dari netizen itu omongan-omongan itu sangat julid, mungkin menyakiti hati kita gitu. Kita terasa dibully habis-habisan gitu di dalam komentar tersebut. Jadi cara mengatasinya itu mungkin pertama kita
kita itu harus percaya diri gitu ya. Apa yang kita upload, apa yang kita masukin ke sosial media, lalu kita kan sebagai manusia bebas kan mengekspresikan diri kita sendiri gitu kan. Mungkin itu juga keinginan kita. Mungkin seperti itu ya. Kita harus percaya diri, terus mungkin kita harus lebih belajar apa ya, mungkin tapi tidak semua kata-kata netizen itu kayak membuli kita. Mungkin ada pelajaran dari kata-kata tersebut untuk kita ke depannya lebih baik seperti itu. Karena waktu yang ditentukan sudah hampir selesai, maka mungkin pertemuan hari ini dicukupkan saja sampai sini. Bagaimana teman-teman? Apakah hari ini cukup bisa dimengerti? Bisa. Apakah bisa menambah wawasan, maksudnya lebih berhati-hati ke depannya gitu. Terima kasih atas waktunya teman-teman, mempunyai sukarela gitu datang ke sini tanpa paksaan orang lain, tanpa disuruh, tanpa pokoknya tanpa dari orang lain lah gitu. Terima kasih banyak dan mungkin bisa ditutup ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.